Dilengkapi kapal perang tangguh, Cina TNI AL sanggup mempertahankan kehadiran militer untuk waktu yang lama. Kekuatan tempur TNI AL dalam menjaga dan melindungi Indonesia tak perlu diragukan. TNI AL dilengkapi dengan banyak kapal perang tangguh yang luar biasa hebat. Kemampuan tempur TNI AL juga diakui dunia internasional. Cina bahkan berani menyebut Indonesia sebagai negara dengan angkatan laut terbaik di kawasan ASEAN. Kekuatan tempur TNI AL sangat dipentingkan oleh Indonesia, sehingga sebagai negara maritim tentunya penguatan angkatan laut terus dilakukan Indonesia. Letak geografis yang khusus menentukan bahwa Indonesia sangat mementingkan pembangunan angkatan laut, dan kekuatan angkatan lautnya menempati urutan terdepan di negara-negara Asia Tenggara. Dikutip dari Military People.com CN, publik Cina juga memperhatikan upaya penguatan TNI AL yang dilakukan Indonesia. Indonesia dikatakan dalam beberapa tahun kebelakang telah mengecek banyak kapal perang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Ivan Helvetic Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas Atas Jepang, dan kapal Bergamini Italia. Pada Juni tahun ini, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Mistral yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia. Jelas Military People.com CN. Menurut Cina ada alasan tersendiri mengapa Indonesia membeli Arrowhead 140. Lantaran Arrowhead 140 merupakan jenis fregat kelas Ivan Helvetic Denmark dengan kematangan teknis yang lebih tinggi dan konsep desain yang diperbaharui, dan kinerjanya telah diakui. Dan Arrowhead 140 dan sistem tempur yang dilengkapi fregat aktif TNI AL secara teknis berada di jalur yang sama, sehingga dapat mengurangi kesulitan operasi dan penggantian kapal lama dan baru akan lebih lancar. Menurut laporan media Cina, jalan modernisasi militer Indonesia masih panjang. Jalan menuju modernisasi masih panjang. Diperkirakan bahwa setelah 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat Arrowhead 140 dioperasikan, skala dan kemampuan tempur kapal permukaan Angkatan Laut Indonesia akan sangat meningkat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, TNI AL juga memperkuat pembangunan pasukan tempur bawah laut. Pada tahun 2011, Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani kontrak dengan Daewoo Shipyard Korea Selatan untuk membeli 3 kapal selam bertenaga konvensional. Indonesia berencana untuk memperkenalkan total 12 kapal selam jenis ini untuk membangun kekuatan tempur bawah laut konvensional perang sumber. Meski belum adanya Arrowhead, frame, dan sebagainya, kekuatan tempur Indonesia sudah diakui. TNI AL diperkuat dengan kapal perang yang sanggup membawa berbagai hal. Angkatan Laut Indonesia dilengkapi dengan kapal serupa yang dapat membawa helikopter, kapal serbu, kapal pendarat, dan kendaraan lainnya, dan bertindak sebagai pangkalan laut depan di perairan yang disengketakan atau wilayah hak yang disengketakan.